Yo broski, ketemu lagi dengan gua nih, Agung Chan. So, gimana nih bro? Bahas apa ya kita bagusnya di video kali ini? Apa? Oh, kalian pengen lihat kompilasi video horor? Boleh. Oke, berarti kita di video kali ini bakal nonton kompilasi video-video penampakan hantu yang tertangkap sama polisi. Maaf, salah. Yang tertangkap sama kamera. Nah, tapi di sini gue mau bilang terlebih dahulu bahwa tujuan dari video kali ini bukan untuk nakut-nakutin kalian, bukan bikin mental kalian down nih. Melainkan kita bakal uji nyali, kita bakal ngetes seberapa kuat kita sama video-video yang beginian. Biar kalian tuh nggak jadi orang penakut terus. Dan gue juga mau bilang bahwa video ini tuh bukan untuk anak-anak di bawah umur, bukan juga untuk emak-emak yang lagi jantungan. Ini adalah video khusus untuk orang yang bermental baja. Nah, jadi jangan skip-skip videonya karena ini ada level 1-15-nya. Jadi kalian bakal ngelihat video yang menakutkan sampai yang menakutkan banget. Nah, jadi sebelum kita masuk ke videonya, jangan lupa juga tinggalkan like dan subscribe channel gua terlebih dahulu biar kalian tuh bakal nengok-nengok kompilasi horor terbarunya dari gua. So, daripada kelamaan gua cincong-cincang, cus saja kita langsung tengok video kompilasi kita kali ini. Let's jump into it. Video nomor 15. So, di video urutan yang ke-15 ini memperlihatkan sebuah penampakan makhluk halus yang diupload oleh seorang TikToker yang bernama Erika dengan akun TikTok yang bernama Erika_R1971. Nah, kadang ya, kalau kita tuh baru kehilangan orang terdekat, tentu ada momen-momen di mana kita tuh ngerasa kayak mereka tuh masih ada di sekitar kita. Dan itu tuh juga dialami sama Erika ini. Nah, di salah satu videonya yang dia upload di TikTok, dia itu menceritakan kalau ayahnya itu baru aja meninggal pada tanggal 26 November sebelum video ini diupload. Nah, terus di malam video ini direkam, satpam yang menjaga di rumah si Erika ngecek rekaman CCTV di rumah Erika di malam itu. Dan menurut dia, ada sesuatu yang janggal dan dia langsung melaporkan kejadian itu kepada Erika. Nah, terus Erika pun langsung ngecek rekaman tersebut juga dan Erika pun sampai mikir, jangan-jangan ini bokap gue. Nah, kalau kalian lihat nih rekamannya, itu tuh ada sebuah sosok putih kayak ya semacam kabut gitulah. Nah, jalannya tuh pelan banget dari kanan ke kiri kamera, bro. Nah, bentuknya itu samar, nggak kelihatan kayak orang ya kan. Tapi juga bukan kayak sebuah efek yang biasa. Nggak ada lonjakan cahaya, nggak ada pantulan apapun. Dan kelihatan itu juga bukan sebuah efek dari CGI. Nah, jadi pertanyaannya, kalau memang itu sosok ayahnya Erika, dia tuh pengen ngapain sebenarnya? Apakah dia tuh cuma pengen numpang lewat? Atau mau ngasih pertanda? Atau sekedar bikin anaknya itu tenang dengan nunjukin sosoknya dan bilang gue tuh masih ada di sini kok. Nah, tapi balik lagi, secara netral ya, kita tuh nggak bakal bisa bilang ini tuh 100% penampakan beneran. Bisa jadi aja ada penjelasan teknisnya. Ya kayak semacam pantulan serangga kecil, embun di lensa, atau bahkan glitch di sensor. Nah, tapi kalau kalian lihat dari sisi emosionalnya, buat orang yang berduka, itu tuh adalah sebuah pengalaman yang kayak gini tuh bisa ngasih rasa tenang. Nah, jadi kalau kalian berada di posisi Erika dan ngelihat video yang begini, atau malah merasa ditemenin. Nomor 14. Nah, jadi gini bro, ada salah satu channel dari Singapura yang namanya itu Computer Guys. Nah, biasanya mereka tuh ngomongin hal-hal seputaran IT gitu. Tapi di salah satu video mereka justru malah bikin kita tuh merinding. Bukan karena error sistem, tapi karena kejadian aneh yang terekam di sebuah ruangan server di tempat para pekerja IT itu bekerja. Iya bener, kalian tuh nggak salah denger, ruang server. Tempat yang paling ngebosenin dan gak ada vibes horornya sama sekali. Nah, jadi di rekaman CCTV-nya, kelihatan pintu ruang dari server itu tuh kebuka sendiri. Padahal gak ada orang. Kalian tuh pasti bakal mikir itu tuh angin. Tapi ruang server itu tuh biasanya kan rapet banget nih bro. Nah abis itu kayaknya mereka itu kena gangguan teknis. Nah jadi beberapa menit kemudian teknisi IT itu masuk ke dalam buat ngecek kabel sama ngejalanin programnya lagi. Tapi yang seremnya, begitu mereka caps dari tempat itu, kejadian anehnya tuh berlanjut lagi. Gak cuma pintu doang nih.
kamera itu nangkep sebuah sosok bayangan yang kayak hantu gitu bro. Dan habis itu kamera itu jatuh sendiri. Gokil sih itu. Menurut beberapa penyelidik paranormal, tempat yang punya arus listrik tinggi kayak ruang server itu memang bisa menarik energi makhluk halus. Nah, jadi kalau itu benar, make sense juga sih kalau tempat itu tuh dihuni sama sesuatu yang gak kelihatan. Tapi ya di akhir video itu ada sebuah bisikan yang kedengaran kayak agak niat banget ya, atau kayak sengaja ditambahin. Jadi bikin kalian tuh mikir ini tuh kejadian beneran atau cuma sebuah konten yang iseng biar viral. Ya tapi tetap aja video ini tuh bikin kita merinding banget. Video ke-13. Nah, pernah gak sih bro kalian tuh ngebayangin kalian lagi main celukba tapi sama orang yang gak kelihatan, alias makhluk tak kasat mata nih. Nah, ini ada satu cerita nih dari Reddit, dari akun Paranormal Purgatory. Ya, dia tuh nge-share ke subredditnya Chills. Dan serius, ini tuh bikin kita merinding banget. Nah, ceritanya tuh gini. Mereka lagi eksploitasi sebuah rumah pertanian tua yang umurnya itu udah sekitar 150 tahunan bro. Rumahnya tuh nggak cuma sekedar tua doang, tapi katanya juga penuh sama aktivitas aneh. Ada suara langkah kaki, ada bisikan EVP alias bisikan yang nggak bisa kita denger. Bahkan suara anak kecil yang minta tolong sambil ngajak kalian tuh main. Kalian bayangin. Ada anak kecil ngajak kalian main celukba tapi nggak ada wujudnya. Kayak mana coba? Nah, pas mereka lagi jalan-jalan di lorong, salah satu dari mereka, si Redditor ini ya, ngerasa baterai kameranya tuh mulai ngedrop. Nah, di momen itu tuh dia punya feeling kalau ada yang lagi nggak beres. Nah, makin dia deket nih sama salah satu ruangan, dia itu ngelihat ada sesuatu yang lagi ngintip dari pojokan pintu gitu bro. Sumpah, itu tuh bukan bayangan, bukan pantulan. Jelas banget itu tuh ada sosok yang ngintip cepet banget, terus biur, hilang gitu aja. Nah, terus si Redditor ini tuh refleks. Dia neriakin sosok itu, "Hey!" Kayak orang yang ngajak konfrontasi gitu bro. Alright. So nobody can slide. Nah, tapi yang bikin serem, dia tuh kayak yakin banget itu tuh bukan efek kamera, bukan glitch, dan bukan juga halu dari dia. Matanya ngelihat langsung, bukan cuma lewat kamera doang. Nah, bahkan tim dari Redditor itu juga yakin banget kalau mereka tuh berhasil nangkep momen sesuatu penampakan di sana. Nah, jadi coba kalian nilai sendiri deh, ini beneran penampakan hantu atau ada penjelasan lain? Tapi jujur aja ya, gue sih nggak mau ya main celukba sama yang kayak gituan yuk. Kalau gue sih mending cabut ya. Video ke-12. Nah, di video yang ke-12 ini ada sebuah tempat yang dulunya itu adalah sebuah panti asuhan, tapi sekarang katanya berubah jadi semacam gereja setan gitu bro. Wah, serius, tempat ini tuh udah kayak magnet buat kejadian-kejadian aneh. Nah, awalnya ada penjelajah urban nih yang ngerekam video di sana dan nemu sosok bayangan di lorong gelap. Terus videonya itu viral dan nyampe ke tim investigasi paranormal. Nah, nama channelnya ini adalah Ghost Paranormal Club. Dan mereka tuh langsung tertarik dan mutusin buat datang ke lokasi itu sendiri. Nah, pas mereka masuk, suasananya itu udah gak beres dari awal. Banyak gambar atau simbol-simbol aneh yang kelihatan di sudut-sudut ruangan tersebut. Nah, salah satu dari mereka bilang bahwa gue ngerasa gak enak nih dari awal. Dan jujur, gue juga gak bakal bisa enjoy kayaknya di dalam ruangan ini. Nah, terus mereka nyalain alat IMF buat ngedeteksi energi gitu bro. Nah, padahal di gedung itu tuh gak ada listriknya sama sekali, tapi alatnya itu tetap kedap-kedip kayak ada sinyal yang kuat. Ya gak masuk akal sih. Nah, gak cuma itu, mereka juga dapat suara EVP, semacam suara yang kerekam tapi gak kedengeran langsung. Nah, suaranya itu kayak ada yang nyautin mereka. Dan terus tiba-tiba ada suara langkah kaki dari belakang. Oh shit! Calm down. Just don't. Okay. Calm down. That was like. Dan makin lama makin serem bro. Mereka minta roh yang ada di sana tuh buat ngasih sebuah tanda. Dan kalian tahu apa? Alat komunikasi yang mereka nyalain itu nyala bro. Kayak beneran ada yang lagi nyautin mereka bro. Terus boom,
kamera mereka tuh nangkep bayangan yang lagi ada di lorong itu. Tapi kali ini bentuknya itu aneh banget. Bayangannya itu kayak ya berubah-ubah bentuk gitu bro, dan ngebut banget gerakannya ngelewatin kamera. Nah tapi sampai sekarang gak ada yang bisa ngasih jawaban pasti yang mereka lihat tuh beneran makhluk halus atau entitas lain, atau malah sesuatu yang lebih serem. Entah itu arwah penasaran atau setan sendiri. Yang jelas gue gak bakal mau coba uji nyali gue di tempat tersebut. Kalau kalian mau coba nggak bro? Video ke-11. Nah di video ini itu tuh menceritakan sebuah pengalaman dari seseorang yang pernah ketempelan katanya. Nah jadi ceritanya nih, ada sebuah postingan di subreddit horor yang cukup viral dari channel YouTube yang bernama SDK Paranormal. Nah jadi mereka ngupload videonya itu pada September 2020 yang lalu. Nah jadi intinya mereka tuh percaya banget kalau roh dari kapal perang tua yang bernama USS Edson, salah satu rohnya itu ngikutin mereka pulang. Nah nama dari roh itu adalah George. Serius, rohnya pakai nama nih bro. Nah jadi si Robert, salah satu tim dari SDK Paranormal, ngejelasin kalau sejak awal investigasi di kapal itu, mereka tuh kayak emang ngerasa ada sesuatu yang nempel pada mereka. Nah itu bukan perasaan doang, tapi setelah itu mulailah kejadian-kejadian aneh. Nah jadi sebuah kamera keamanan itu merekam sebuah bayangan kayak siluet orang yang lagi ngetuk pintu rumah. Dan itu kejadian 3 kali. Dan pas dicek, gak ada orang, gak ada suara apapun, cuma ketukan doang. Nah gak cuma itu doang, mereka juga dapat fenomena aneh kayak sebuah gambar tombak cahaya, atau lebih tepatnya itu orbs ya, muncul di foto-foto mereka. Terus ada suara-suara aneh lewat FVP juga, dan bahkan suara ketukan yang kedengaran dari dalam rumah. Nah kalau kalian pikir itu tuh cuma angin, tunggu dulu nih bro. Di sini kita bisa lihat ada kursi yang gerak sendiri, bahkan stand sepeda tiba-tiba aja bisa berdiri sendiri nih bro. Nah George sendiri itu tuh nggak pernah munculin full wujudnya itu melalui sebuah rekaman CCTV atau rekaman-rekaman lain. Tapi dari yang mereka tangkep, dia sering muncul dalam bentuk bola cahaya yang terang, atau kadang juga kayak bayangan hitam yang lagi ngambang. Nah tapi jangan salah bro, walaupun penampakannya itu nggak frontal, George ini tuh cukup aktif untuk memperlihatkan interaksinya. Nah jadi tim SDK kita juga sempat ngomong kalau si George ini tuh sempat juga kayak berinteraksi dengan melempar sebuah batu segala. Ya kayak semacam bilang atau ngasih sinyal dia tuh ada di tempat itu loh gitu. Gimana? Udah takut aja? Lemah. Baru 5. Oke, next. Video yang ke-10. Nah, di video yang ke-10, jadi ada seorang YouTuber nih, yang nama akun YouTube-nya itu Yengan. Nah, jadi dia curiga kamarnya itu tuh bener-bener berhantu, katanya. Okay, not exactly 5 minutes, but I swear to God I heard something, so I'm gonna watch back the footage. Nah, karena penasaran, dia itu nyoba buat ngerekam kejadian di kamarnya ketika dia nggak ada di kamarnya itu. Dan pas dia ninggalin kameranya sebentar dalam keadaan nyala, dan dia kembali buat ngecek, dan hasilnya malah bikin merinding bro. Nah jadi awalnya dia tuh ngomong kayak, ya emang sih bukan bener-bener 5 menit, tapi sumpah deh, gue tadi dengar suara aneh. Jadi dia balik lagi ke kamarnya karena ngerasa ada yang gak beres. Tapi pas dilihat lagi, itu tuh dia ngelihat kosong, gak ada siapa-siapa di sana. Dan ternyata pas dicek ulang nih rekamannya sama si Yengan ini, tepat di menit 2:41 detik, kamera itu menangkap sebuah sosok bayangan yang geraknya itu cepet banget, serius. Dan yang bikin gak masuk akalnya, bayangan itu juga kelihatan bukan kayak bayangan si YouTuber ini. Gerakannya itu beda, cepet banget, kayak bukan gerakan dari seorang manusia. Nah sekarang kita nggak tahu ya, ini tuh beneran penampakan atau hasil editan. Tapi feeling gua sih, dan beberapa orang juga ngerasa ini tuh kayak bukan editan biasa. Ya ada sesuatu di sana berarti bro. Dan itu tuh pastinya serem banget. Video yang ke-9. Nah jadi bro, ceritanya ada sekelompok anak muda nih yang doyan banget buat ngulik hal-hal paranormal. Dan mereka nyoba buat investigasi ke sebuah tempat yang katanya kayak membeku di dalam waktu gitu bro. Jadi tempatnya itu sepi banget. Tempatnya itu udah tua dan bener-bener beda auranya. Nah pas mereka mulai komunikasi sama yang namanya penghuni tak kasat mata di sana, tiba-tiba aja ada suara ketukan. Awalnya mereka kira itu tuh hanya halusinasi mereka doang, tapi ternyata itu tuh kerekam bro. Dan gak lama mereka pakai sebuah aplikasi yang bernama Spirit Box buat komunikasi dengan makhluk-makhluk halus yang berada di sana. Dan bro, beneran,
suara-suara mulai muncul dari spirit box itu. Mereka nanya, kalau emang lo ada di ruangan ini, lo bisa nggak ambil alat yang kita taruh? Nah, terus dari alat spirit box itu ada yang nyeletuk nama Tom, Ben. Copy this. You joking me? Did you hear that? Dan pas mereka lagi nyimak, salah satu dari mereka tuh kayak ngerasa ada sesuatu. Woi, gue ngerasa ada yang nyentuh lengan gue barusan. Nah, terus suara-suara di sana tuh makin jelas dan ada yang manggil nama Jeffrey. Dan gangguannya makin kerasa. Nah, dari sini mulai makin serem, bro. My arm then. Something just. Jeffrey. Something just pushed my arm. Pertanyaannya, apakah yang nyentuh itu roh anak kecil? Atau bisa jadi aja sesuatu yang lebih gelap? Gak ada yang tahu pasti, bro. Tapi feelingnya sih, kayaknya video ini bukan cuma sekedar iseng-iseng doang untuk viral. Kalau menurut kalian gimana, bro? Video yang ke-8. Nah, jadi ada seorang YouTuber yang bernama Joy Knight 12. Dia ngepost video tentang tempat kerjanya yang kata dia itu tuh berhantu. Nah, jadi tempat kerjanya itu berlokasi di daerah yang bernama Kingsville. Nah, di awal videonya, dia itu bilang ke temennya, "Yuk, kita rekam ruangan itu yuk." Nah, maksudnya, ruangan yang katanya sering kejadian aneh itu, bro. Nah, jadi mereka nyiapin sebuah kamera buat mantau ruangan tersebut. Dan di rekaman itu, awalnya kelihatannya biasa-biasa aja sih. Tapi pas masuk ke menit ketiga, mulai ada yang ganjil. Kelihatan di sana ada sebuah sapu yang awalnya itu kayak gerak dikit. Dan kalian tuh pasti mikir itu tuh kena angin ya kan? Tapi bentar, habis itu bro, kedengeran suara brok. Sapunya itu jatuh sendiri bro. Dan gak cuma itu doang, pintu yang ada di sampingnya itu langsung nutup sendiri. Beneran, gak ada angin sama sekali bro, gak ada orang. Jadi kesannya itu makin gak masuk akal. Dan lucunya, dua orang cowok ini tuh balik lagi nih ke ruangan yang kayak gak ada apa-apa, gak ada kejadian gitu lah bro. Mereka tuh santai banget, padahal barusan itu ada interaksi dari makhluk-makhluk halus di dalam ruangan itu. Dan mereka udah nunjukin eksistensinya. Cuma setelah mereka ngelihat rekaman itu lagi, fix sih, mereka bakal mikir 2 kali lagi buat masuk ke dalam ruangan itu. Termasuk gua, kalian juga. Kalian pasti gak mau masuk sih ke ruangan ini ya kan? Video yang ke-7. Nah, di video yang ke-7 ini ada seorang YouTuber yang bernama Aliha yang tinggal di sebuah rumah yang katanya keras banget. Tapi bukan keras karena suara ocehan tetangga ya. Ini tuh keras karena dihuni sama makhluk yang gak kasat mata. Nah, jadi Ali ini tuh nyoba buat komunikasi sama makhluk halus menggunakan aplikasi Spirit Box. Nah, jadi Ali ini tuh coba ngomong ke Spirit Box itu. "Ayo dong kasih jawaban ke kita," kata Ali. Dan kalian tahu apa? Beneran kayak ada suara yang nyautin si Ali ini. What do you want? What is your true identity? Gue sendiri yang nonton merinding banget nih. Gimana kalian ya kan? Seriusan? Belum kelar di situ. Tiba-tiba tape pemutar suara di rumahnya itu muter sendiri. Astaga, seremnya. Nah, itu tuh nggak ada yang nyentuh sama sekali, nggak ada yang ngedeketin. Nah, jadi di sana Ali bersama temennya yang bernama Emma. Mereka langsung ngecek rekaman dan ngelihat ada gangguan yang aneh di video itu. Ya semacam kayak glitch gitu bro. Tapi bukan glitch biasa kelihatannya. Dan kalian tuh pasti mikir 2 kali buat tinggal di rumah sendirian setelah ngelihat video kayak gitu. Terus pas malamnya, pas Ali lagi sikat gigi nih, lampu kamar mandinya itu nyala mati, kedap-kedip sendiri bro. Nah, kalian bayangin lagi, kalian lagi gosok gigi nih, tiba-tiba lampu kamar mandi kalian tuh statue sendirian, udah kayak orang lagi konser. Kalau gue sih di posisi itu ya kabur ya. Nah, dari semua kejadian itu bisa dibilang kalau emang ada energi lain di situ, kayaknya mereka udah betah sih di rumah si Ali ini. Dan makin lama makin susah buat ngusir mereka, karena ya dari awal Ali sendiri yang ngebuka pintunya lewat komunikasi dengan aplikasi Spirit Box tadi. Video yang ke-6. Nah, jadi bro, di video yang ke-6 ini ada seorang YouTuber dengan akun YouTube yang bernama Timothy Bartlett.
Jadi dia itu lagi eksplorasi sebuah taman air tua gitu bro. Yang katanya taman air tua itu tuh bener-bener berhantu. Nah tempat ini tuh udah kayak nggak bisa dipakai lagi. Dan menurut cerita yang beredar, ada sosok arwah mantan pengunjung yang bernama Billy yang suka banget nongkrong di situ. Nah jadi si Timothy ini masuk ke area itu sambil ngebawa sebuah kamera. Dia terus manggil, "Hai, apakah ada orang di sini? Billy, lu ada di sini nggak? Gue dateng nih," kata si Timothy ini. Nah beberapa detik kemudian, tiba-tiba kursi di depan si Billy ini gerak sendiri. Padahal itu tuh jaraknya jauh dan dia nggak nyentuh apa-apa. Jadi dia tuh sempat ngomong juga, "Billy, bisa geser sesuatu lagi nggak buat nunjukin kalau lo itu beneran ada di sini?" Dan bener aja, kursinya langsung gerak lagi pas dia ngomong kayak gitu. Dan itu tuh memang kelihatan kurang jelas sih, tapi cukup bikin kita merinding ya kan. Nah tapi gini ya bro, kalau kita ngomongin bukti nyata, videonya itu tuh resolusinya agak-agak buram menurut gua. Nah khas banget HP-HP zaman 2012-an. Nah jadi memang agak susah juga buat ngecek kebenaran dari video ini sendiri. Ya mungkin aja ada sebuah gerakan yang dibuat-buat pakai tali tipis yang bisa jadi tarik gitu ya kan. Bisa aja memang ada aktivitas makhluk halus di sana. Ya tapi itu tuh juga bisa sebuah trik visual yang gak kelihatan jelas karena ya kita lihat kualitas videonya gitu ya kan. Nah tapi kalau ini beneran asli, berarti bisa jadi si Billy ini memang masih hadir di tempat itu. Tapi kalaupun ini trik ya, tetap aja serem kalau kita nonton, apalagi sendirian di rumah. Video yang kelima. So, di video yang kelima, ada sebuah YouTuber dengan akun YouTube yang bernama The Haunted Site Paranormal Investigation. Nah, jadi dia tuh lagi nginep di sebuah bangunan tua yang ada di sebuah tempat di Harmon Road. Nah, gue tuh nggak bisa bilang secara gamblang kalau itu tuh tempat apanya. Ya, intinya tempat itu tuh sering dipakai sama orang dulunya buat nongkrong sama cewek-cewek yang dibayar gitulah bro. Ya kalian pasti paham lah ya kan. Nah jadi pas mereka lagi set up alat-alat mereka, tiba-tiba salah satu alat perekam suara mereka tuh bunyi sendiri. Suaranya tuh cukup jelas kayak ada gemuruh kecil gitu bro. Nah salah satu dari mereka bilang itu tuh bukan gua sih yang jalan barusan, tapi sumpah gue juga denger kalau alatnya tuh bunyi. Nah di sana mulai muncullah tanda-tanda yang ganjil. Nah jadi mereka ngelanjutin explore untuk mengeksplor ke bagian yang lebih dalam. Terus tiba-tiba, bro, kalian lihat gak? Ternyata cuma kelelawar. Tapi tetap aja, di tengah suasana mencekam gitu tuh, apapun yang lompat pasti bikin jantung kita tuh nyangkut ya kan. Nah pas mereka mau mulai interaksi lagi nih, make alat yang spirit box tadi lagi, nah mulai muncul suara-suara aneh dari berbagai penjuru. Mereka ngedenger suara dentuman, lalu suara kayak orang lagi ngobrol pelan nih di ujung lorong, kayak orang bisik-bisik gitu bro. Nah, kalian denger gak? Sumpah, gue aja denger nih, suaranya tuh kayak ada yang mau ngajak mereka stay di situ. Gila nggak tuh? Kau dengar itu? Itu Bung, hampir seperti berbisik dari Ulis. Iya. Apa yang terjadi di sini? Oke, kita akan tinggalkan ini di sini sebentar. Oke. Kau dengar itu, bro? Itu keras sekali. Oke, ku bilang mari kita lompat ke yang lain. Bisakah kita ke sana, lewat sini, atau kita harus keluar lewat belakang? Kita bisa keluar lewat samping. Di mana sampingnya? Kerjakan dapurnya. Ya ampun, benar sekali. Oke, ya. Terus tim paranormal ini tuh malah bilang, kamu mau kita tetap di sini? Terus, boom, langsung ada suara balasan dari alatnya. Itu momen yang bikin merinding parah, sumpah gue merinding. Mereka sempat ngetok-ngetok tembok dan gak nyangka suara ketukan mereka tuh dibales. Kalian denger gak? Itu tuh bener dibales. Itu hampir kayak instan banget bro. Nah lalu muncul juga suara napas berat banget, kayak suara erangan gitu bro. Padahal gak ada siapa-siapa di sekitar mereka. Terus di ruangan lain, alat pendeteksi EMF mereka tuh berbunyi lagi. Nah jadi mereka minta sama penghuni di sana, kalau memang kalian ada di sini, tolong menjauh. Tapi suara-suara misterius itu tetap muncul.
ada yang kedengeran kayak siulan, ada yang terdengar kayak peluit taman. Ya gue pribadi sih nggak ngerti ya, kadang suara itu tuh bisa datang dari hembusan angin atau suara-suara dari luar gitu. Tapi dari yang gue lihat di rekaman mereka itu, alat-alat paranormal yang mereka pakai itu tuh nyala terus. Suara-suara aneh itu datang silih berganti. Dan jujur, terlalu banyak aktivitas yang nggak bisa dijelasin dengan logika biasa di dalam aktivitas mereka itu, bro. Video yang keempat. Well, buat kalian nih yang tinggal di dekat rel perkereta apian, pastinya ketika malam hari, terutama rel-rel yang malamnya itu biasanya sepi. Nah pasti di malam hari tuh kalian ngeliatnya kerasa beda banget ya kan. Ada aura-aura mistisnya. Dan gak nyaman banget kalau kita berada di sana sendirian. Dan gak terkecuali dengan rel kereta yang di video kali ini. Nah jadi lokasinya itu di Redu, Texas. Nah dulu rel ini tuh aktif, tapi sekarang karena udah tua dan terbengkalai, ini tuh udah gak aktif lagi. Tapi bukan itu yang bikin tempat ini menyeramkan, tapi karena sejarah kelam di baliknya. Nah, menurut cerita dari warga sekitar, dulunya ada seorang pekerja kereta yang meninggal tragis di rel ini, bro. Dan kata mereka di sana, dia sengaja menyerahkan diri ke kereta yang lewat, alias bundir, ya kan. Tapi entah kenapa, nggak tahu alasannya. Dan sejak kejadian itu, mulailah muncul cerita-cerita aneh seperti biasa. Kalau arwahnya masih suka bergentayangan di sana. Tepat tengah malam sambil bawa lentera dan berdiri di atas jembatan rel. Nah jadi di suatu malam, bro, ada sekelompok anak muda nih yang kayaknya tuh nekat banget atau emang iseng, gak tahu sih, mutusin buat ngecek langsung kebenaran dari sejarah kelam itu. Nah jadi mereka jalan ngelewatin hutan dan buat nyampe ke rel itu. Dan sempet dikejutin sama babi hutan di perjalanan mereka. Gokil sih, belum juga nyampe lokasi aja udah disambut sama yang beginian. Nah terus pas mereka nyampe di rel, semuanya itu awalnya biasa aja, normal like usually. Tapi nggak lama kemudian mereka ngeliat sesuatu kayak semacam sebuah cahaya aneh dan muncul dari kejauhan di atas jembatan. Ya semacam bola cahaya gitu, bro. Dia tuh ngambang dan mirip banget sama yang digambarkan dalam cerita legenda. Nah karena penasaran, mereka mulai jalan pelan-pelan ke arah cahaya itu. Tapi makin deket, tiba-tiba bluk, cahayanya padam. Langsung gelap semua, langsung lengkap udah tuh suasana. Rel tua malam hari sepi dan gelap total. Apa nggak gila, kon? Dan mereka bertanya, apakah itu arwah si pekerja kereta api atau cuma refleksi dari cahaya kejauhan? Nah jadi kita mungkin juga berpikiran itu tuh adalah semacam fenomena alam. Jujur ya, sampai sekarang aja nggak ada yang bisa kasih jawaban pasti. Tapi yang jelas, anak-anak itu pulang dengan wajah yang pucat banget dan ceritanya itu nggak bakal mereka lupain seumur hidup mereka. Dan buat kita yang nonton, kita cuma bisa ngerasain seremnya lewat layar dan nebak-nebak doang sebenarnya apa yang mereka lihat di atas jembatan itu. Apakah itu lentera hantu kayak Banaspati atau cuma lampu motor lewat? Video yang ketiga. Nah jadi broski, di video yang ketiga ini ada satu rumah gede nih. Model-modelannya itu kayak rumah bangsawan gitu lah. Yang katanya ini tuh udah lama banget digangguin sama hal-hal aneh. Nah jadi penghuninya tuh sering mengalami sebuah aktivitas yang mereka anggap nggak masuk akal. Nah akhirnya mereka mutusin buat manggil tim YouTuber pemburu hantu buat nyelidikin tempat itu. Nah nama tim YouTuber itu adalah Exploring with Fighters. Nah jadi tim YouTuber ini langsung nge-set up alat-alat paranormal mereka. Ada sensor gerak, alat suara, dan berbagai gadget lainnya yang bisa dipakai buat berkomunikasi sama roh. Nah jadi salah satu orang dari tim yang bernama Dan, dia ngomong ke penghuni yang berada di rumah tersebut. Dia bilang, kalau mereka mau berinteraksi, silahkan berinteraksi lewat alat yang mereka pakai. Dan kayaknya permintaan itu tuh dikabulin. Karena baru beberapa menit kemudian, alat pertama berbunyi. Lokasinya di mana? Di dekat pintu kamar mandi, bro. Dan si Dan ini bilang, kalau itu tuh dekat banget dengan alat ini. Boom! Berbunyi, bro, beneran bunyi. Tapi gak berhenti di situ doang. Di ruangan lain, alat lain pun juga ikut aktif. Padahal gak ada siapapun di sana. Gak ada angin, gak ada orang. Cuma, ya bunyi sendiri, bro. Kayak ada yang malu-malu gitu tapi pengen eksis. Ya kayak orang yang demam panggung gitu lah ya kan. Dan pas si Dan ini mau ngambil kamera yang kedua, tiba-tiba aja alat itu tuh bunyi lebih kenceng dan lebih lama dari sebelumnya. Seolah-olah si penghuni itu tuh mulai tertantang karena yang sebelumnya dibilang dia demam panggung, sekarang dia mulai pede nih, bro. Tapi setelah itu, alat yang berada di kamar mandi juga ikut berbunyi.
mereka pakai sensor gerak 360 di situ, bro. Dan jelas-jelas ada terekam sesuatu yang lewat. Itu bukan suara doang, ada gerakan juga, serius. Nah, gak cuma itu doang. Mereka ternyata juga motret ruang tersebut memakai sebuah kamera Polaroid buat ngelihat hasilnya langsung. Dan kalian tahu apa hasil fotonya? Wah, serem juga sih. Nah, jadi di salah satu fotonya kelihatan ada kayak sosok sendiri nih yang lagi berdiri di balik jendela. Nah, dan di foto keduanya kelihatan lebih banyak lagi bayangan aneh yang lagi kayak ngintip dari balik kaca, bro. Nah, ini tuh masih menjadi perdebatan. Ada yang bilang itu cuma ilusi optik, efek bayangan, pantulan, atau imajinasi kita semata. Tapi kalau kalian lihat rekaman dan semua alat yang aktifin sensor tanpa alasan yang jelas itu tuh kayaknya emang ada yang lagi nongkrong di rumah itu. Apakah itu arwah penasaran, atau setan yang iseng, atau cuma tikus god yang jago ngerjain alat sensor tim Ghost Hunter ini? Sampai sekarang belum ada yang tahu pasti sih. Tapi satu hal yang jelas, gue gak bakal nginap di rumah orang itu. Meskipun tempatnya mewah dan dia cuma nawarin harganya cukup, bayar pakai nasi padang 2 bungkus doang, tetep gue gak mau. Kalau kalian gimana, bro? Video yang kedua. Nah, jadi video yang kedua ini berasal dari sebuah akun YouTube yang bernama Indo Crop Circles. Nah, jadi video ini diambil di sebuah bar di Singapura nih, bro. Dan semuanya itu kelihatan biasa aja sampai sebuah kejadian aneh yang mulai terjadi di tengah malam. Nah, awalnya ada salah satu bangku nih yang tiba-tiba aja jatuh sendiri. Kalian tahu kan, biasanya kalau kursi jatuh sendiri pasti kita mikirnya, mungkin kesenggol doang gitu mah, atau mungkin ada tali yang narik ya kan. Ya gue juga mikir gitu sih. Tapi yang bikin aneh, ekspresi orang-orang yang berada di dalam video itu tuh bener-bener kayak real banget. Mereka semua langsung nengok dan nanya ke temennya, kursi ini lo yang nyenggol nggak? Lah kok bisa jatuh? Kata orang di video itu. Dan selama mereka panik nyari jawabannya, mereka nggak sadar ada sesuatu yang lagi ngeliatin mereka. Nah, di salah satu sudut ruangan kelihatan ada sosok wanita. Itu tuh samar, dia diem doang, gak ngomong, gak gerak juga. Ya cuma diem doang. Kayak ya Tuhan, ini tuh bukan orang biasa kayaknya. Karena kalau kalian perhatiin baik-baik ya, kakinya itu gak napak, bro, gak nyentuh lantai, seriusan. Kelihatan dia tuh lagi berdiri ngambang. Dan di sini gue nggak bilang kalau ini tuh beneran hantu ya, bisa aja efek kamera ya, mungkin aja mereka ini iseng buat editin video beginian. Tapi emang mungkin sih kalau ada orang yang iseng cosplay di tengah malam gitu ya kan. Tapi suatu hal yang pasti sih, kalau gue di posisi itu ya, yang nggak tahu apa-apa, terus tiba-tiba ngelihat ada orang cosplay begituan, ya gue nggak bakal mikir lagi, gue bakal cus langsung cabut sih dari tempat itu. Tapi kalau emang itu kejadian dengan keadaan yang kakinya ngambang dan lu lagi di bar di tengah malam pula, fix bar itu lagi nggak ngadain promo happy hour itu mah. Video yang terakhir. Nah, di video yang terakhir ini tuh berasal dari sebuah akun YouTube yang bernama Rob with Scooby and Scooby. Bukan Scooby-Doo ya. Nah, jadi di video ini katanya ada sebuah kecelakaan tragis nih yang bikin salah satu tempat yang paling kelam ini tuh ditutup total buat publik. Nah, tempat ini dikenal sebagai terowongan keputusasaan yang berada di Kel Marsh. Ya, dari namanya aja kita udah kayak langsung mikir 2 kali sebelum masuk ke tempat ini ya kan. Terowongan keputusasaan. Tapi YouTuber Rob Scooby ini gak peduli mau itu terowongan keputusasaan, mau terowongan kerungkatan, dia tetap kekeh mau masuk ke sana. Nah, jadi awalnya mereka masuk lewat jalur publik yang udah dijelasin. Ya, jalannya itu lebih terang dari jalan yang dilarang ya kan. Tapi lama-kelamaan pas mereka makin masuk ke dalam, suasananya itu makin gelap, makin sempit, makin pengap banget rasanya. Gue yang nontonnya enek gue. Sampai akhirnya mereka nemu pintu yang gak dikunci. Dan ya kalian tahu apa? Udah pasti rasa penasaran itu selalu menang. Mereka masuk ke dalam terowongan keputusasaan itu. Di dalamnya, si Rob ini ngejelasin soal legenda yang katanya menghantui tempat ini. Nah, jadi ceritanya ada seorang wanita yang kehilangan nyawa secara tragis di sini. Gak cuma satu terowongan, tapi katanya roh itu tuh gentayangan di seluruh jaringan terowongan dari Kel Marsh Oxen Tunnel sampai bagian bawahnya juga. Nah, roh wanita ini tuh dipercaya gak bakal pernah bisa pergi. Kayak dia tuh ngestak di antara dunia kita dan entah di mana gitu, bro. Nah, kalian pasti bisa ngebayangin kan? Jadi hantu yang tiap hari cuma bisa jalan bolak-balik di lorong doang.
tanpa sinyal, tanpa pintu keluar. Bener-bener kayak nasib yang ya nyesek juga sih sebenarnya. Nah, jadi Rob ini cerita soal Nyonya Cook, si wanita yang meninggal secara tragis tadi ya. Katanya dia mungkin udah meninggal bahkan sebelum kejadian kecelakaannya. Dia mungkin udah meninggal bahkan sebelum kejadian kecelakaannya terjadi. Ya, ada dugaan kakinya tuh sempat terlindas atau dia tuh sempat nabrak jembatan duluan. Intinya ya ceritanya tuh bener-bener serem banget sih. Nah, akhir kata, Rob tuh cuma bilang satu hal. Berjalanlah menuju cahaya. Tapi ya, kalau gue yang di posisi itu kayaknya mah gue bakal lari menjauhi cahaya sih. Terutama kalau cahaya yang datangnya dari sosok putih melayang gak punya muka. Gimana bro menurut kalian? Oke broski, mungkin segitu aja dulu video kompilasi horor kita kali ini. Mungkin next time kita bakal nonton kompilasi yang lebih serem-serem lagi. Nah, buat kalian yang terhibur nih broski, silahkan tinggalkan like dan subscribe channel gua. Dan jangan lupa juga komen. Nih kalian kebanyakan nonton tapi nggak ada yang komen. Kayak kita tuh deket tapi berasa asing gimana gitu ya kan. So, gua Agung, gua pamit. And cheerio.